Oke, perkenalkan nama saya Lukman Muhammad Amar, NIM 22830761. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Oke, pertama di sini ada from flux import flux. Untuk mengimport flux, selanjutnya ada JSONify. JSONify ini fungsinya adalah untuk ketika respon nanti, maka dia akan berada dalam bentuk atau format JSON. Kemudian ada import MySQL connector bertujuan untuk mengimpor model MySQL connector. Tujuannya apa? Yaitu agar kita bisa berinteraksi dengan database MySQL. Dan ada app fluxname, kemudian ada MyDB MySQL connector connect. Tujuannya adalah untuk agar kita agar server kita ini dapat terhubung dengan database kita. Kalau di sini ada host, user, ada password, ada database. Ini adalah sebagai function. Hostnya di sini localhost karena kita emang makainya localhost. Usernya root, passwordnya kita kosongin, dan databasenya library karena kita nama database kita ya emang library ya. Bisa dilihat di sini nama database kita library ya di sini. Oke, lanjut. Kemudian ada app route slash add atau menambahkan dan menggunakan metode post ya. Di sini ada def add. Ini fungsinya untuk menambahkan eh, apa ya, kolom-kolom yang ada pada tabel seperti ID buku, ada nama buku, ada penulis, ada penerbit. Bertujuan untuk menambahkan itu. Ini sesuai dengan yang kita tulis di dalam tabel pada database ya. Kemudian di sini ada kursor MyDB. Kursor MyDB ini adalah membuat objek dan kemudian kursornya ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL pada database yang sudah dihubungkan dengan MyDB. Kemudian ada SQL insert into buku, ID buku, nama buku, penulis, sama penerbit. Ini adalah sebuah variabel string yang menyimpan perintah SQL untuk melakukan operasi insert kepada tabel buku, kepada ini ya, tabel buku ini. Kemudian di sini ada values %s ini adalah eh, sebagai placeholder ya. Ini sebagai placeholder digunakan untuk mengganti nilai yang mengganti nilai dengan data yang telah dimasukkan nanti. Kemudian ada kursor.execute SQL sama SQL insert ya, sudah pasti ini untuk menjalankan kedua variabel ini. eh, untuk menjalankan dua variabel ini terutama perintah SQL yang telah disusun di SQL dengan nilai-nilai yang disiapkan di dalam SQL insert. Kemudian ada MyDB commit. Setelah itu ketika kita tadi merubah semua, di sini akan mengonfirmasi apakah kita sudah selesai. Dia akan mengonfirmasi apakah kita sudah selesai mengaplikasikan perubahan-perubahan yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini ada respon. Ini jika respon kursornya round count-nya sama dengan 1, maka responnya akan JSON akan berubah JSON akan berupa JSON dan mengeprint data berhasil disimpan dan respon status kodenya adalah 200. Sebaliknya respon JSON, dalam respon JSON juga datanya apabila datanya gagal tersimpan juga akan tersimpan dalam format JSON ya. Dan respon statusnya menjadi 500, kemudian di return ke respon lagi. Kemudian ada app root slash edit dengan menggunakan metode put ya. Di sini menggunakan metode put. Ini dev edit, ini function. Di sini ada ID buku,
underscore buku. Buku ini di sini sebagai tabel, dan request args get dari ID buku underscore buku. Ini fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai parameter ID buku dari URL atau database-nya, mendapatkan parameter nama buku dari URL atau database-nya, dan seterusnya. Ini sama semua. Kemudian ini ada cursor MyDB lagi, sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada SQL update, ini sama semua. Kemudian ada, ya ini sama semua. SQL edit ini variable string, ini untuk menjalankan variable ini, dan ya ini respon yang diberikan nanti dalam format JSON juga. Selanjutnya ada delete. Di sini delete ini eh, ya berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tabelnya ya. Berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Maka function delete ID buku sama dengan request arg ID buku. Ini dia untuk mendapatkan nilai parameter ID buku. Kemudian cursor MyDB membuat objek cursor juga. Lanjut ada cursor execute. Ini bertujuan untuk menjalankan mendelete menghapus dari tabel buku melalui ID buku. Jadi kita cukup menuliskan ID bukunya saja, baru lanjut akan terhapus datanya, data bukunya. Di sini ada responnya if cursor on count. Dalam format JSON juga data berhasil dihapus akan muncul jika berhasil, dan respon status kodenya itu adalah 200 jika berhasil. Kemudian ada respon JSON data gagal dihapus. Respon status kodenya jika gagal yaitu 500. Kemudian sini ada app route/show data, yaitu menampilkan. Di sini saya menampilkannya semua datanya akan ditampilin melalui metode get. Sini ada function dev show data. Ada cursor MyDB cursor, ada cursor execute select from buku. Jadi nanti dia akan menampilkan apa ya? Menampilkan datanya dari tabel buku. Habis itu ada kursor fetch cell, ini gunanya untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel. Kemudian ada respon JSONify, formatnya dalam bentuk JSON juga. Respon status kodenya jika berhasil adalah 200. Kemudian ada apa ini? If name sama dengan main. Ini fungsinya adalah memulai blok kondisional yang akan dievaluasi jika script Python dijalankan sebagai program utama. Ya, mungkin kita langsung ke demonya saja ya. Untuk menjalankan kita menggunakan apa ya? Istilahnya app.py ya. Di sini kita menggunakan app.py untuk menjalankannya. Python app.py, dan akan keluar apa ini? Seperti ini. Bisa dibilang ini apa ya? Alamat IP atau apa sih? Nah, kemudian ini akan disalin ke postman-nya ya. Kemudian ini akan disalin untuk postman-nya nanti. Jadi kita akan mulai sekarang. Postman, di sini ada post untuk menambahkan, ada get untuk menampilkan, ada put untuk mengedit, dan delete untuk menghapus. Di sini post karena tadi di
mana di database-nya dia menggunakan slash add untuk menambahkan. Jadi di sini kita memakai slash add juga. Lalu kita menambahkan ID buku. Semisal di sini ini nama-nama yang ada di ininya ya, tabelnya sesuai dengan ini ID buku, nama buku, penulis, penerbit. Eh, Mungkin ini saya tampilkan dulu strukturnya. Ada ID buku, primary key, nama buku, penulis sama penerbit. Di sini ada. Dan tabelnya itu tulisan bertulis bernama buku dan database-nya library. Oke. Udah ya. Lanjut. Dan sini ada beberapa data yang saya masukkan. Ada ID 9 sama ID 3. Kita akan coba demokan saja. Yang pertama, kita akan coba nambahkan data baru melalui metode post ini ya. Menambahkan data, sabar. Yang belum ada 2. Oke, coba kita menambahkan ID-nya 2. Menambahkan ID 2. eh, teruslah teruslah melangkah. Kunto Aji Gagas Media. Kita send. Data berhasil tersimpan. Seperti yang saya bilang, jika dia keluar, jika dia berhasil, maka akan muncul ini. Data berhasil tersimpan dengan format JSON ini dan statusnya adalah 200. Statusnya menjadi 200 ya. Nih, statusnya adalah 200. Data berhasil disimpan adalah ID bukunya 2, nomor bukunya teruslah melangkah, penulis Kunto Aji dan penerbitnya Gagas Media. Kita lihat di sini sudah masuk ya. Ada ID bukunya nomor 2, teruslah melangkah, Kunto Aji dan Gagas Media. Kita coba di postman-nya get. Untuk get ini kita hanya melakukan slash data saja sesuai dengan yang ada pada codingan tadi yang kita buat tadi. Nih get slashnya data, jadi IP-nya dan ini data. Oke, ini udah. Di sini baru ada 2 ya, belum. Sekarang kita send. Nah, sini kita bisa lihat di sini udah tertambah ID 2, ID nomor 2 dan nama bukunya melangkah dan penulis Kunto Aji, penerbitnya Gagas Media. Kemudian kita akan mencoba eh, ini ya, mencoba mengedit ya, ngedit data yang ada pada tabelnya itu ya dengan slash edit. Kenapa ini udah ada seperti ini? Karena dia ngikut dari params yang ini nih, dia ngikut dari ini. Sebenarnya kita hapus saya juga udah bisa. Kita jadi nambahin apa manual, jadi kayak eh, ID buku ya, ID buku slash buku. Kenapa bukan slash buku, ID buku underscore buku. ID buku underscore buku ini adalah nama tabel ini. Jadi sebelum kita mengganti, kita harus memasukkan ID tabel ID buku yang lama ke sini. Yang mau kita ubah misalnya yang ini, yang ID buku nomor 2. Ini kita ubah. ID bukunya nomor 2, tab nama buku. Nah, dia akan nambah otomatis di sini. Tapi sebenarnya kita bisa nambahin dari sini atau dari sini. Itu opsional. Nama bukunya teruslah melangkah, penulis
Kunto Aji dan Gagas Gagas Media kan. Kunto Aji dan Gagas Media. Nulis Kunto Aji, penerbit Gagas Media. Oke, kita send. Data berhasil diubah. Ininya respon statusnya itu juga 200, tandanya berhasil. Formatnya dalam bentuk JSON. Kita sabar. Sepertinya ada yang ketinggalan. Jadi di sini kita tulis ID bukunya dulu. ID buku yang mau kita ubah jadi di sini 2, kita jadiin 1 dan kita tarik ke atas. Bentar. Nah, kita tarik ke atas. Kita send. Sebentar, ini data gagal diubah. Kita ulangi lagi sekali lagi. ID buku underscore buku, terus lama angka 2, Kunto Aji Gagas Media. Kita coba send. Kita coba hapus dulu. Kita ulang lagi dari awal. ID buku slash buku sama dengan 2, ID buku 1 belum ada kan ya, di sini 1 belum ada deh. 93 kita refresh dulu, terus lama langkah jadi 0. Bentar, oh aku tahu salahnya kenapa, karena tadi sudah terimport ya, dan ininya jadi 0. Ini 0, ini 1, dan nama bukunya ini tadi terus lama rangka, dan penulis Kunto Aji, penerbit Gagas Media. Sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, dan sendnya, dan data berhasil diubah. Kenapa sebelumnya gagal? Karena kita hanya tadi memasukkan ID buku underscore buku saja, ID ininya tidak dimasukin, dan kita sudah memencet send, dan value-nya sudah berubah menjadi 0 terlebih dahulu, makanya tidak bisa, tadi gagal. Nah, sekarang udah, kan kita refresh, maka dia akan berubah menjadi 1. Nah, dia berubah menjadi 1, udah berhasil ya. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu delete. Di sini kita menggunakan slash delete ya, sesuai dengan apa tadi yang kita tulis tadi. Nah, ini slash delete. Jadi sini kita slash delete. Ini berdasarkan ID buku, dia mengambil parameter ID buku dari tabel buku. Ya, kita tulis yang mau kita hapus. Semisal nomor 1, kita tulis, kita harus kayak gini ya, delete tanda tanya ID buku, ID underscore buku, sesuai yang ini, ID underscore buku, lalu value-nya kita masukin sama dengan 1. Send. Data berhasil dihapus. Kita refresh, boom, hilang.
Datanya sudah hilang dan ketika kita di sini juga ini ada dan sudah hilang. Dan mungkin itu saja eh, jawaban yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.